Ya, kasih pertanyaan dulu. Ya, terima kasih. Kami persilakan Pak Hadi untuk kembali. Terima kasih kepada anak-anak dari paduan suara art class SMK Kabupaten Bandung untuk Ibu Ainun. Kami persilakan berjalan ke bawah. Baik, luar biasa, semua semangat adik-adik dari siswa-siswa SMK Negeri Palembang meningkat Mars SMK dan juga Mars SMK Negeri 4. Tapi mungkin saya agak yel-yel terlebih dahulu ya sih melanjutkan. Biar kita tambah semangat nih, walaupun cuacanya cerah ini harus bikin tambah semangat Bapak Ibu. Jadi kalau saya bilang SMK jawabnya bisa, SMK 2 jauhnya hebat dan iri dengan pengalaman. Oke, SMK bisa, SMK hebat ya. Oke, SMK bisa dan SMK hebat diiringi dengan tepuk tangan. Boleh? Izin ya. Boleh kita coba? Tepuk tangan dong untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu adik-adik. Kalau ini sebenarnya ada tambahannya. SMK Negeri Palembang unggul kompeten profesional. Boleh nanti ditambahkan ya. Oke, ya. Dan Bapak Ibu, sekedar informasi bahwa Mas SMK Negeri Palembang ini baru pertama launching di hari ini loh, pada saat kita mau persiapan. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tentunya tadi kita sudah disambut dengan Genting Sriwijaya seperti saya sudah mention di awal bahwa tanah Melayu Sumatera Selatan yang kita cintai kaya akan budaya, bahasa, adat, istiadat dan juga karya. Kita akan menampilkan dan Bapak Ibu juga akan dihibur dengan tari tangga. Ya, betul sekali. Langsung saja kita akan dari Sanggar Seni SMK Negeri Palembang dengan nama Art Class. Mulai diiringi dengan tepuk tangan yang paling meriah Bapak Ibu. Selamat menyaksikan. Tari tangga yang merupakan salah satu tari tradisional berasal dari budaya tari Palembang Sumatera Selatan. Tari ini menjadi pentas para tamu yang sudah hadir para umum. Tarian ini menggambarkan dan juga rasa hormat para penduduk Palembang atas kebersamaan yang sangat terang. Beragam tarian ini yaitu ucapan selamat datang dari orang yang sudah menyaksikan acara kita. Yang merupakan hasil kombinasi antara seni tradisional dan juga menerapkan dengan busana khas daerah sehingga membuat para pekerja untuk dan juga kontikan cepat para penari yang dapat mencatatkan betapa tulusnya mereka dalam memberikan pengorbanan kepada para tamu. Keserasian dari lagu pengiring ini dan dari sesuatu berat kembali para penari. Tanggal
dan dalam program perencanaan yang selanjutnya didasarkan pada mencari karya para petani. Kalian tanggal ini maksudnya oleh sebelumnya dan juga sebagai yang penting. Pada saat ini banyak orang yang sedang menonton di atas ini betapa indahnya daya dan ada paling suara saya dan juga akan mempelajari Yang mana? Tahu kalau itu? Hah? Yang mana? Udah mentok kalau begitu. Baik, terima kasih adik-adik kalian sangat berbakat dan tentunya for your information Ibu Lisa, ini jadi tari tangga ini merupakan salah satu tarian untuk menyambut tamu istimewa begitu Ibu. Dan juga tari tangga ini juga merupakan salah satu cerminan untuk gadis Palembang, anggunnya, cantiknya, dan juga lentiknya gadis Palembang seperti itu. Dan tentunya Bapak Ibu tahu rasanya kalau pagi hari ini أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده مباركا معصوما اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام
Ya Allah, ya Tuhan kami, pada saat ini kami telah mengajak berkumpul dalam acara program Shopless. Jadikanlah acara ini penuh dengan keberkahan, penuh makna, penuh dengan kemanfaatan. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah SMK Negeri 4 Palembang SMK yang unggul, profesional, yang maju dan sukses, yang membawa manfaat bagi bangsa dan Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkanlah segala urusan kami, kabulkanlah segala hajat kami. Ihdinas siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Royan. Semoga doa tadi dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan juga diberikan kelancaran kita pada pagi hari. Lakul ya? Ya, lakul. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tamu undangan yang kami hormati, tentunya pada pagi hari ini banyak sekali rangkaian acara kita. Sebelum kita menyaksikan penandatanganan MOU kerjasama antara PT Sharp Electronics Indonesia dan juga SMK Negeri 4 Palembang. Tapi sebelum itu, Ya, kita akan mendengarkan dulu sambutan dari tuan rumah kita ya. Langsung saja kita undang ke atas mimbar Kepala SMK Negeri 4 Palembang, Bapak Dr. Andes Rofik, MSI. boleh berdiri dengan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Yang kami hormati Ibu Mondiaboni Eskom SE MSE. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya, merupakan kebanggaan bagi kami dalam rangka memajukan dan mengembalikan SMK Negeri 4 Palembang ini ke jalur rel yang sebenarnya. Yang kami hormati Branch Manager Cabang Palembang PT Sharp Electronics Indonesia Bapak Suwan. Terima kasih Bapak. Kemudian yang kami hormati Head of Service Brand Palembang PT Sharp Electronics Indonesia Bapak Hamid Sultan. Terima kasih Bapak. Yang kami hormati PRNCSR Supervisor PT Sharp Electronics Indonesia Bapak Imam Muda. Ya Pak ya, terima kasih Bapak. Kemudian yang kami hormati Pengawas Manajer SMK Negeri 4 Palembang Bapak Dr. Andes Anwar Idris ME. Terima kasih Bapak. Bapak ini merupakan pembina kami yang betul-betul eksis di dalam membimbing kami agar SMK Negeri 4 Palembang ini lebih maju. Kemudian yang kami hormati Bapak-bapak, rekan-rekan saya kepala SMK yang termasuk dalam anggota Suprayan 04. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga kita sama-sama memajukan SMK di Suprayan 04 ini sesuai dengan alur Dirjen Vokasi Kemendikbud Republik Indonesia. Yang kami hormati Ketua Komite SMK Negeri 4 Palembang Bapak Insinyur Muntasir Ati. Alhamdulillah, terima kasih Bapak. Puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, limpahan rahmat, taufik dan hidayah serta inayahnya Tuhan. Kita dapat hadir dalam rangka
penandatanganan MOU kerjasama antara SMK Negeri 4 Palembang dan PITISAP yang merupakan program subclass. Mudah-mudahan di Sumatera Selatan ini satu-satunya SMK yang baru bekerja sama dengan SAP. Kemudian selawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya dan sahabatnya, mudah-mudahan kita selalu menjalankan sunnahnya hingga akhir zaman. Ucapan terima kasih kepada semua yang telah hadir dalam acara seremoni penandatanganan kerjasama program subclass antara SMK Negeri 4 Palembang dengan PITISAP Elektronik Indonesia. Pentingnya link and match antara industri dengan SMK sebagai lembaga mengembangkan keterampilan atau kompetensi yang mereka butuhkan untuk berhasil di dunia kerja tentunya. Kemudian saat ini SMK Negeri 4 Palembang telah membuka beberapa kelas industri, di antaranya pertama, Axio Class Program pada konsentrasi keahlian teknik komputer dan jaringan yang bekerja sama dengan Tara Data Indonesia. Kedua, kelas industri Panasonic pada konsentrasi keahlian teknik instalasi tenaga listrik yang bekerja sama. Kelas Daihatsu pada konsentrasi keahlian teknik kendaraan ringan yang bekerja sama dengan Astra Daihatsu Motor. Dengan program mereka adalah Pintar Bersama Daihatsu. Dan pada kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada PITISAP Elektronik Indonesia yang telah bersedia menjadi mitra kami dalam kelas industri, yaitu subclass pada konsentrasi keahlian teknik audio video. Kerjasama ini akan memberikan manfaat yang besar bagi kedua belah pihak, mulai dari sekarang sampai akhir masa tentunya. Program ini diharapkan berkelanjutan, berkesinambungan. Walaupun kami nanti tidak di sini, kami harapkan kepada seluruh siswa, guru, pegawai, program ini harus dilanjutkan dan ditindaklanjuti. Berikutnya, saya berharap agar kerjasama ini dapat berjalan dengan sukses dan memberikan dampak yang positif bagi siswa kami. Semoga melalui pengalaman ini, siswa dapat mengembangkan keterampilan, kompetensi, pengetahuan, dan kepercayaan diri mereka untuk meraih perhatiannya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami serahkan untuk kembali ke luar biasa. Dan tentunya ini jadi tadi mohon izin Ibu Menteri, mohon izin Ibu Lisa Posulan. Ini tadi saya baru mendapatkan WhatsApp, ternyata Pak Robi ini baru mendapatkan penghargaan dari Pak Jokowi langsung sebagai kepala sekolah paling belaga se-Indonesia. Dan tentunya Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dari hanya intermezzo saja, dan makanya kita akan mendengarkan gayung bersama tim kata sambutan dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Mondia Borni SSKOP MSI sebagai Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Untuk itu mari kita sambut dengan tepuk tangan yang paling baik. Tadi pertama kesini aku kaget, SMK 4 ini kan SMK teknik, nanti pacak juga anak-anaknya nari. Coba tepuk tangan dulu. Yang hormat Ibu Lisa SMPMM, CS Division Senior Manager PT SAP Elektronik Indonesia, selamat datang di Pak Palembang. Bersama Ibu sudah hadir Bapak Imam Muda PR dan CSR Supervisor PT SAP Elektronik Indonesia, Bapak Anwar Topan, CS Education and Development PT SAP Elektronik Indonesia, Bapak Tuan, Branch Manager Cabang Palembang PT SAP Elektronik Indonesia. Kemudian Bapak Hamid Sultan, Head of Service Branch Palembang, PT SAP Elektronik Indonesia. Tuan rumah hari ini
yang saya ucapkan selamat karena mendapatkan penghargaan dari Bapak Jokowi sebagai kepala sekolah ada Indonesia, Bapak Dr. Agus Hajirofi, kepala-kepala SMK yang hadir pada hari ini, Ketua Komite SMK Negeri 4 Palembang, juga pengawas pembina Bapak. Kalau melihat Bapak pengawas ini saya ingat selalu bahwa saya pernah diisi oleh beliau. Teringat masa lalu kita Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu serta anak-anakku sekalian yang tentu sangat kami sayangi dan kami banggakan. Alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bersama kita hari ini dalam kesempatan yang langka. Alhamdulillah hari ini Ibu Tise beserta teman-teman dari SAP Elektronik Indonesia mengajak kita bersama untuk bergabung dalam program yang luar biasa yang nantinya akan membawa anak-anak menjadi mahir di dalam bidang audio video di dalam hal ini dengan SAP Elektronik Indonesia. Tadi ngomong-ngomong soal anak-anak kita yang pacak nari, Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, SMK 4 Palembang ini dikenal oleh kita semua sebagai SMK teknik terbesar di Sumatera Selatan yang kedua. Siswa di sekolah ini hampir 1.900 siswa lebih. Untuk yang pertama itu ada 2.400 untuk siswa yang belajar di sekolah teknik salah satu SMK lainnya. Sebagai SMK besar di Sumatera Selatan, SMK ini mempunyai beban berat bagi kepala sekolah dan guru-guru untuk membawa anak-anak ini setelah lulus mau kemana dengan kompetensi yang ada pada anak-anak masing-masing. Membawa nama besar sekolah itu juga menjadi tugas alumni nanti di masa depan. Akan menjadi pertanyaan lahir dari sekolah besar dan ternama tetapi tidak mempunyai kompetensi yang mumpuni. Dan ketika SMK 4 Palembang mengabarkan kepada kami bahwa PT SAP Indonesia akan bekerja sama dengan kita dengan membuat kelas industri di SMK 4 Palembang, dan ini merupakan yang pertama, berarti pilot project untuk di Sumatera Selatan, itu luar biasa bagi kami dan kami sangat mengapresiasi hal ini. Tepuk tangan dulu untuk Palembang, karena tidak mungkin ada kerjasama yang baik bisa bekerja sama hari ini jika tidak ada kerjasama tim yang hebat dari SMK Negeri 4 Palembang. Hadirin yang berbahagia, untuk mewujudkan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi diperlukan peran dan sinergi dari pemangku kepentingan. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 hari itu ketika peresmiannya dilaunching langsung oleh Bapak Presiden bersama beberapa menteri yang akan mendukung vokasi. Waktu itu saya hadir langsung bersama Kepala Dinas Pendidikan tentang revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi telah mengamanahkan kepada kita untuk melakukan upaya pembenahan pendidikan vokasi secara menyeluruh, berkesinambungan, terintegrasi, dan berkoordinasi. Tujuan pada revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi dilakukan diantaranya untuk membekali sumber daya manusia atau tenaga kerja dengan kompetensi untuk bekerja atau berwirausaha dan mendorong partisipasi dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja atau DUDIKA dalam rangka pelaksanaan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi yang salah satu programnya dilakukan melalui kelas industri. Program subkelas di SMK Negeri 4 Palembang sebagai kelas industri menjadi contoh penyelenggaraan pendidikan vokasi yang terorientasi kepada kebutuhan dunia usaha, dunia industri dan kewirausahaan yang berbasis pada kompetensi keahlian siswa. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan industri kepada SMK sangat bermanfaat dan turut langsung meningkatkan kualitas pendidikan vokasi, khususnya di Sumatera Selatan. Hadirin yang berbahagia, saya menyampaikan terima kasih kepada SMK Negeri 4 Palembang beserta seluruh timnya yang menginisiasi kegiatan ini bersama PT SAP Elektronik Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa
PT SAP Elektronik Indonesia merupakan dunia usaha dunia industri yang memiliki kepedulian yang tinggi terhadap pendidikan yang ada di Indonesia, khususnya di Sumatera Selatan. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi, tepuk tangan dong buat PT SAP Elektronik Indonesia. Dan melalui penandatanganan kerjasama program Satkelas di SMK Negeri 4 Palembang, mutu pendidikan terutama bidang vokasi dapat ditingkatkan dan sinergisitas serta kolaborasi antar lembaga insya Allah dapat terwujud. Saya berharap SMK Negeri 4 Palembang dan seluruh SMK di wilayah Provinsi Sumatera Selatan dapat terus berkolaborasi dengan dunia usaha dan dunia industri, sehingga terwujudnya SMK hebat dan Sumsel maju untuk semua. Saya berharap juga dengan PT SAP Indonesia setelah SMK Negeri 4 Palembang akan ada kerjasama lain dengan SMK Teknik Audio Video di Sumatera Selatan yang lainnya. Demikian sambutan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Terakhir, SMK bisa. SMK Sumsel karena katanya harus ada pantun namun lagi di Palembang, jadi saya harus berpantun hari ini. Hari ini diajak musisi ya Santi ke SMK Negeri 4 Palembang. Di SMK Negeri 4 Palembang ada Selasih. Cukup sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan lagi dong untuk Ibu Mondi. Ya, terima kasih kepada Ibu Mondi Boni SD Eskom MSI selaku Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Luar biasa sekali, kayaknya Ibu Mondi ini pinternya berpantunnya. Iya, Kalau masih banyak pantun tuh lupa kebaik dengan kami 50.000 sih kok jadilah. Baik, tentunya Bapak Ibu, tadi kita sudah menyaksikan sebelum acara udah ada rapat meja bundar dan juga saat ini sudah seizin dari Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Herman Deru dan juga sudah langsung koordinasi dengan Bapak Anies Baswedan bahwa setelah kata sambutan dari Ibu Mondia kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ibu Lisa dari PT SAP Elektronik Indonesia. Boleh dong ditepuk tangannya. Yang mana? Volume api. Serang kanan. Yang punya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu serta siswa-siswi SMKN 4 Palembang. Yang terhormat Ibu Mondia Boni SD Eskom MSI selaku Kepala Bidang SMK. Yang terhormat Ibu Lis Farida MPD selaku Kasih Kurikulum. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Azwar Idris MM selaku pengawas manajerial SMK Negeri 4 Palembang. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Rofiq MSI selaku Kepala Sekolah SMKN 4 Palembang beserta jajarannya. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah SMK Sabrayon 04. Yang terhormat Bapak Suwar selaku Manajer Cabang Palembang PT SAP Elektronik Indonesia. Yang terhormat Bapak Hamid selaku Head Service Cabang Palembang PT SAP Elektronik Indonesia. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru SMKN Palembang dan para perwakilan siswa, orang tua, wali serta peserta Syakmas. Yang terhormat rekan-rekan jurnalis dan tamu undangan yang kami hormati. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih atas nama manajemen PT SAP Elektronik Indonesia kepada Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari dunia industri untuk bisa berpartisipasi membuat kelas industri di SMKN 4 Palembang. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, kemudian diberikan kekuatan agar kita dapat melewati masa pandemi ini ya yang sudah berlaku selama beberapa tahun, di mana beberapa tahun
yang lalu mungkin kita tidak bisa beraktivitas secara normal, tapi alhamdulillah pada saat ini kita sudah bisa beraktivitas kembali secara normal. Mudah-mudahan ini pertanda baik bagi kita semua, baik bagi sekolah maupun bagi dunia industri. Bapak dan Ibu sekalian yang terhormat, merupakan kebahagiaan bagi kami PT Syaf Elektronik Indonesia bahwa pada pagi hari ini bersama-sama kita bisa melaksanakan peresmian kerjasama program pendampingan siswa Syaf Kelas dengan SMKN 4 Palembang. Ini memang merupakan program pertama kali kami di Sumatera Selatan, Bapak-Bapak dan Ibu. Kami bisa berkunjung ke sini, kemudian bisa bekerja sama dengan salah satu SMK yang ada di Sumatera bagian selatan. Kami sebagai perusahaan manufaktur elektronik rumah tangga yang telah berdiri 53 tahun di Indonesia dan 100 tahun lebih di Sharp Corporation Jepang. Kami menyadari bahwa kami tidak bisa tanpa adanya dukungan dari masyarakat Indonesia, termasuk siswa-siswa dari SMK. Salah satunya adalah SMKN 4 Palembang. Oleh karena ini, sebagai ucapan terima kasih kami, PT Syaf Elektronik Indonesia berupaya untuk terus berkontribusi terhadap pengembangan SDM di Indonesia. Program CSR Syaf merupakan kegiatan yang bertujuan memberikan pengalaman dunia profesional bagi siswa-siswi sekolah selama 2 bulan. Seluruh peserta Syaf akan kami dampingi teknisi profesional yang memiliki kompetensi standar internasional dari Syaf Elektronik Indonesia. Dan sejak awal, Bapak dan Ibu sekalian, program ini berjalan sampai saat ini sudah sekitar 690 siswa yang tergabung di dalam program Syaf. Memang program ini bukan merupakan pertama bagi kami di Indonesia, tapi di Sumatera Selatan ini merupakan program yang pertama. Kami dari industri tidak menutup kemungkinan bagi siswa dan siswi berprestasi berkesempatan untuk bergabung dengan PT Syaf Elektronik Indonesia sebagai bagian tim service yang ditempatkan di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, kami berharap melalui Syaf Kelas ini, para siswa-siswi juga dapat menarik manfaat sebanyak-banyaknya sehingga melalui program ini terlahir talenta-talenta muda berbakat. Selamat berjuang adik-adik sekalian dan buat orang tua kalian bangga. Sebagai penutup, pada kesempatan ini kami juga ingin memberikan apresiasi kepada Bapak Rofi beserta seluruh jajarannya SMKN 4 Palembang atas sambutan hangatnya yang luar biasa kepada kami, kepada program-program kami, sehingga memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa mewujudkan kontribusi sosial dari perusahaan. Mudah-mudahan program hal ini yang menjadi program salah satu program corporate responsibility dari PT Syaf Elektronik Indonesia bisa berjalan dengan baik, sehingga nantinya ke depannya kita bisa melahirkan siswa-siswa yang mempunyai kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri. Ya, mudah-mudahan program ini bisa berjalan dengan lancar. Kemudian nanti ke depannya ada lagi kerjasama-kerjasama lain yang bisa berkelanjutan sehingga bisa bersama-sama untuk mengembangkan kompetensi dari siswa SMKN 4 Palembang dan juga kami sebagai industri juga bisa memberikan kontribusi yang lebih besar kepada pengembangan literasi muda yang ada di Indonesia. Baik, demikian mungkin sambutan singkat dari saya. Sukses semua untuk kita semua. SMK 4? SMK 4? Sukses untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Indonesia untuk tetap berada di tempat karena kita akan menyaksikan penandatanganan MOU kerjasama dan juga kami mengundang mohon izin Ibu Mondia Boni untuk mendampingi dan juga Bapak Kepala Sekolah untuk melakukan penandatanganan. Betul sekali. Dan dipersilakan untuk rekan-rekan media, dipersilakan maju untuk mengabadikan momen. Dipersilakan untuk lebih maju lagi teman-teman media, ya, untuk mengabadikan momen penandatanganan MOU kerjasama program Sharp Class antara Sharp Elektronik Indonesia dan juga SMK Palembang. Baik, mohon izin boleh dibuka Bapak Ibu. Ya. Dan juga untuk menandatangannya dengan apa-apa dari saya dan juga melaksanakan Bismillahirrahmanirrahim. Kita hitung mundur.
Nah. 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Kerjasama program kelas antara pedesaan Elektronik Indonesia dan juga SMK di Palembang. Baik, dipersilakan. Mohon untuk merapat terlebih dahulu Bapak Ibu. Ya, ditunjukkan terlebih dahulu. Mohon izin Bapak. Dibuka juga ke teman-teman media. Dipersilakan teman-teman media. Oke, tentunya banyak sekali harapan baik Bapak Ibu, adik-adik dengan adanya saat kelas ini menjadi pionir ya atau pilot project di Sumatera Selatan. Luar biasa sekali SMK Negeri 4 yang bekerja sama langsung dengan PT SAK Elektronik Indonesia selama 2 bulan di Bogor, Malaysia. Denging. Ya, ini untuk merangkak. Baik, boleh jempolnya boleh. Iya. Dan mohon izin sinergi, Bapak Ibu sinergi. Oh, Sinergi. Iya, sinergi. Loncat Bapak Ibu. Mohon izin Bapak. Dan juga kami mengundang terima kasih. Kami ini ada pemberian bantuan 1 unit Smart TV. Ini langsung diberikan oleh Ibu Lisa kepada Bapak Robi. Mohon izin ya, boleh maju ke depan. Ya, kami persilakan untuk maju ke depan. Ini juga bentuk kepedulian ya, bentuk Care Solution ini dari PT SAK Elektronik Indonesia. Dipersilakan. Ya, penyerahan secara simbolis bantuan 1 unit Smart TV. Dan mohon izin kami mengundang Bapak Suwan, ini selaku Branch Manager di Cabang Kota Palembang untuk memberikan speaker kepada Bapak Ropik. Mohon izin, Bapak Suwan. Ya, selain 1 unit Smart TV, juga ada bantuan 1 unit speaker dari PT SAK Elektronik Indonesia yang akan diberikan kepada SMK Negeri 4 Palembang. Hari ini Bapak Ropik full senyum ya. Baik. Didampingi sama Ibu Lisa dan juga Ibu Montia. Dan juga kami mengundang untuk Bapak Hamid Sultan dari PT SAK Elektronik Indonesia untuk memberikan alat praktik kepada Ketua Konsentrasi Keahlian Teknik Audio Video Bapak Suryaji Firdaus. Ya. Mohon izin. Jadi luar biasa, bukan hanya memberikan kelas ya, tapi ini juga memberikan alatnya untuk praktik secara langsung. Ini luar biasa. Diberikan kepada ketua kompetensi keahliannya untuk praktek juga. Baik, Iya. terima kasih. Ya. Kalau lengkap rasanya kalau tidak ada hadiah cindera mata kenang-kenangan dari SMK Negeri 4 kepada SAK Elektronik Indonesia. Ya, Mohon izin Ibu untuk Bapak Robi memberikan tanda mata atau cindera mata dari kepada Ibu Lisa. Mohon izin Ibu. Boleh dipersilakan rekan-rekan. Boleh Bapak Suwan. Mohon izin merapat Bapak bidang ini. Baik. Halaman Itu tandanya udah resmi tuh, kamu udah namanya. dan juga mohon izin Bapak-Bapak untuk tetap berada di tempat karena kita akan bersama bersama. Kami mengundang Bapak Ibu guru dari SMK Negeri 4, perwakilan juga siswa-siswi SMK Negeri 4 Palembang untuk kita bersama bersama terlebih dahulu. Kami mengundang, mohon izin Bapak Ibu guru, perwakilan Bapak Ibu guru dan juga perwakilan dari siswa-siswi SMK Negeri 4 Palembang bersama bersama. Siswa-siswi mau Dari manajemen. ya. Oh. Iya, Bapak Ibu guru dari SMK Negeri 4 Palembang, perwakilan mungkin Bapak Ibu guru
yang mengajar di teknik audio video. Kami persilakan untuk ikut dan kami undang juga di sini pengawas SMK Negeri Palembang kepada Bapak Hasan Azwar Idris. Kami persilakan Pak untuk bersama foto bersama. Silakan rekan media untuk mengabadikan momen ini. Jempolnya boleh jempolnya. SMK bisa. Luar biasa. Boleh sinergi Bapak Ibu, mohon izin sinerginya. Jadi Bu Desa, sinergi ini memang khas untuk Sumsel Majember semua. Sinergi. Baik, terima kasih adik-adik, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih, dan juga Bapak Ibu mohon izin untuk tetap berada di tempat karena kita akan melanjutkan dengan prosesi pemotongan tumpeng. Ya, untuk Bapak Ibu guru perwakilan guru PAB silakan kembali ke tempat untuk kita berarti ya Ibu Lisa, Bapak Rosi, Balik ke belakang, kotak. ya. Kita muter, Bapak Ibu Mondia, mohon izin kita muter ke belakang, oke? Kita akan melakukan pemotongan tumpeng. Mohon izin Ibu. Baik, pemotongan pertama yang akan diberikan dari Ibu Lisa kepada Bapak Rocky. Mohon izin Ibu. Ibu Lisa kepada Bapak Rocky. Iya. Ya, dengan mengucap bismillah kita potong produknya. Ini sebagai rasa syukur ya, rasa syukur atas SMK Negeri 4 tertulis betul. Menjadi pilot project Satgas di Sumatera Selatan luar biasa sekali. Lauknya Ibu, lauknya katanya Pak Robi nggak kenyang kalau nggak pakai lauk itu. Ya, betul. Silakan kepada Bapak Robi. Dan juga pemotongan kedua ini diberikan oleh Bu Lisa kepada Ibu Modia. Mohon izin. Ibu Modia kalau apa Bu? Oleh request Bu, mau menyewakan. Terima kasih, boleh kita potong terlebih dahulu. Nah, potongan ketiga, ya, potongan ketiga Ibu Lisa akan memberikan kepada pengawas SMK Negeri 4 Palembang kepada Bapak Dr. Andes Haji Azwar Idris. Pak Azwar tadi request nasinya banyak Ibu. Ya, diserahkan kepada Pak Azwar. Mohon izin, ini Bapak semua untuk melakukan pemotongan tumpeng untuk diberikan kepada Bapak Haji. Kalau Pak Haji tahunnya banyak ya Pak? Atau lalapannya saja. Iya. Baik, terima kasih untuk berfoto bersama. Mohon izin Bapak Ibu untuk merapat bersama terlebih dahulu. Jangan teman-teman dokumentasi dapat video alurkan. Oke, tumpengnya boleh. Ya, Bapak Ibu yang sudah diberikan tumpeng tadi, mohon izin, mohon maaf, boleh tumpengnya yang udah diberikan tadi piringnya dipegang. Ya. Ya, senyum Bapak Ibu. 1, 2, 3, cheers. Iya, Terima kasih sekali untuk Ibu Modia dipersilakan untuk kembali ke tempat. Mohon izin Bapak Robi, Ibu Lisa, Bapak Suami tetap berada di tempat karena kita akan melakukan sesi tanya jawab dan juga kami mengundang untuk
Bapak Suryadi dan juga Bapak Hamid untuk tetap berada di depan. Dan juga rekan-rekan media, kita akan melakukan sesi tanya jawab untuk adik-adik juga yang ingin bertanya secara langsung tentang Start Class. Boleh langsung bertanya. Mohon izin Ibu Monia. Dan kami mengundang ini selaku alumni dari Start Class, Mas Irhandi Asmara. Apakah sudah ada di tempat? Ya, sudah. Oh, Mas Irhandi ini alumni SMK Negeri 4 Palembang, juga pengajar di Saat Elektronik Indonesia. Luar biasa. Boleh tuh nanti anak-anak bertanya sama kakak kelasnya si alumni dari SMK Negeri 4 Palembang. Ya, kami persilakan untuk menempati kursi yang telah ditentukan. Baik, tentunya ini Bapak Ibu, rekan-rekan media, teman-teman adik-adik siswa-siswi, kita ada beberapa waktu untuk bertanya secara langsung tentang Start Class Indonesia. Tapi sebelum itu saya mau mendengar sedikit pengalaman mungkin atau sedikit cerita dari Mas Irhandi yang sudah bekerja saat ini di PT Start Elektronik Indonesia. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Mondia Boni, SE, Eskom, MSI selaku Kepala Dinas Wisata. Yang terhormat Ibu Lis Farida, NPD selaku Kasih Kurikulum. Yang terhormat Bapak Aswar Idris MM selaku pengawas dan manajemen SMK Negeri 4 Palembang. Yang terhormat Dr. Andes Bapak Rofik MSI selaku kepala sekolah SMK Negeri 4 Palembang beserta 04. Yang terhormat Ibu Ise Tia Santi SIPMN selaku Head of CS Division. Yang terhormat kepada Bapak Suwan selaku manajer cabang Palembang PT Start Elektronik Indonesia. Yang terhormat kepada Bapak Arif Sultan selaku CS Head Palembang. Perkenalkan, nama saya Irhandi Kasmara, alumni SMK Negeri 4 Palembang tahun 2004. Jadi kalau dihitung itu sudah hampir 20 tahun, 19 tahun. Saya kaget pertama kali masuk ke SMK ini, ya terus terang, saya baru dari 19 tahun itu baru kali ini Pak, SMK ini. Perkembangannya saya pesat. Awalnya saya ingat saya ini gendong ini Pak, yang kita injak ini itu lapangan bola Pak, bola. Ya saya kalau ketika habis main lapangan bola lihat ke belakang, SMK Plus kan gitu. Nah sekarang ini udah berdiri bangunan megah kokoh bagus Pak. Nah itulah perkembangan sekarang tuh. Dulu tuh gendong kita untuk elektronika tuh ada di sana Pak. Untuk guru-guru yang saya ingat, masih ingat Bapak terus Pak Soeharto ada? Pak Soeharto. Pak Soeharto, Pak Yuhelmi masih? Pak Yuhelmi, Pak almarhum Pak Likas, Ibu Gati yang centil. Terima kasih kepada guru-guru yang membimbing saya hingga bisa saya Panasonic tadi kurang enak. Akhirnya saya bertemu di SAP. Rekan-rekan media bukan MC yang ngomong ya. Saya masuk di SAP-nya itu tahun 2010. Tahun 2010 itu saya masuk di SAP-nya. Saya waktu itu belum langsung masuk diterima di karyawan di SAP-nya. Saya kerja di sana tuh ibaratnya tuh kita belajar dulu, belajar bertahap. Jadi dari setelah belajar kita dapat ilmunya dan ada penerimaan pegawai kita bisa masuk. Nah disitulah saya diterima ya tahun 2013. Jadi lama ya 2010 sampai 2013.
Nyaman ya, nyaman. Boleh dong agak mungkin sedikit kiat-kiat Mas dari Mas Erlanda sendiri untuk adik-adik yang mungkin sekarang ini lagi bertanya-tanya gimana sih caranya mau bekerja di SAP, kayaknya seru deh bekerja di SAP gitu. Kalau yang penting ada skill, ada kemauan, kerja keras. Itu aja. Bukan ada uang dalam ya? Nggak ada. Nggak ada. Kerja di SAP itu yang penting bisa servis itu aja. Betul, melayani dengan sepenuh hati, betul ya, ini luar biasa. Nah, adik-adik kalau ada yang bertanya dengan Mas Irhandi atau Ibu Lisa atau Pak Ropi, Pak Sowan mungkin, kami persilakan. Dipersilakan adik-adik, ada yang ingin bertanya atau kepala, oke, dipersilakan Kak Gria. Selamat siang Bapak, terima kasih. Saya Seti dari Palembang Pos. Hanya satu pertanyaan, ini kan SAP kelas diadakan, pihak SAP mengadakan SAP kelas di SMK Negeri 4. Seperti yang diketahui, kebetulan saya juga pernah menjadi wartawan pendidikan. Saat ini aja jadi wartawan ekonomi. Saat itu kita liputan tentang anak SMK yang dikirim ke Tangerang, pokoknya pabrik Astra, dan sudah ada kerjasama beberapa perusahaan yang besar di Indonesia. Maka lulusan dari SMK ini dipilih yang berprestasi dari pihak sekolah, diserahkan kepada pihak perusahaan tersebut untuk dapat bekerja langsung, atau alumni SMK yang dapat bekerja langsung ke perusahaan tersebut, salah satunya Astra. Nah, apakah SAP sendiri nantinya juga akan menyediakan lapangan pekerjaan untuk anak-anak SMK yang berprestasi? Karena juga kan memang SMK katanya harus bisa, kan, Pak. Nah, demikian. Jadi tidak hanya sekedar mengadakan SAP kelas. Terima kasih. Iya, Ibu silakan. Yang menjawab Ibu Lisa langsung. Ya. Baik, selamat siang. Dari Palembang Pos ya. Dengan Ibu siapa? Septi. Oh ya, Mbak Septi kayaknya soalnya masih muda. Baik, Mbak Septi. Sebagaimana yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa SAP kelas ini latar belakangnya di bentuknya SAP kelas itu memang untuk pertama ya, untuk mendukung atau mendukung program pemerintah ya, terutama ya. Kemudian sebagai salah satu bentuk kepedulian dari industri terhadap pengembangan pendidikan di Indonesia. Kemudian setelah ini apa? Tujuan dari SAP kelas ini apa ya? Tujuannya adalah tentunya kita ingin memberikan pengalaman profesional di bidang industri kepada SMK, siswa-siswa SMK khususnya tergabung di dalam SAP kelas. Pada saat siswa-siswa tersebut tergabung di dalam SAP kelas, tentunya para siswa akan diberikan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja industri, khususnya industri elektronik di SAP Elektronik Indonesia. Dengan adanya ini otomatis para siswa tentu akan mempunyai skill yang lebih dibandingkan dengan siswa-siswa lainnya yang tidak tergabung di dalam SAP kelas. Nah, kemudian lanjutannya apa? Kami sebagai industri, sebagai penyedia mungkin salah satu perusahaan yang bisa memberikan penyedia tenaga kerja di Indonesia ya. Dan alhamdulillah sebagai informasi saat ini karyawan PT SAP ini sekitar 2.000 orang lebih tersebar di seluruh Indonesia. Dan salah satunya adalah di bidang pelayanan konsumen atau customer satisfaction. Dan salah satunya lagi itu adalah untuk para teknisi yang merupakan yang memberikan servis atau perbaikan-perbaikan dari produk-produk SAP yang sudah dibeli oleh masyarakat Indonesia. Nah, kemudian apakah nanti setelah SAP kelas ini perusahaan akan memberikan kesempatan kepada siswa-siswa yang tergabung dalam SAP kelas? Tentu saja. Sebagai informasi saat ini sudah ada 89 siswa SAP kelas yang sudah menjadi karyawan PT SAP Elektronik Indonesia. Jadi mudah-mudahan SAP kelas ini tidak hanya sebatas pembelajaran teknik maupun non teknik kepada para siswa, tapi juga nanti kami bisa membantu kepada siswa-siswa, tentunya siswa-siswa yang berprestasi, kemudian memiliki kompetensi yang luar biasa sesuai dengan kebutuhan industri untuk menjadi salah satu bagian dari SAP Elektronik Indonesia. Baik, Bu Septi mungkin itu bisa terjawab ya. Baik, terima kasih. Mas Septi sudah jelas? Mantap, Mbak Septi langsung jempol aja ya. Oke, satu pertanyaan terakhir dipersilakan kakak Lydia yang ingin bertanya.
Oke, ini Mbak Nikita Willy dari Tangga Bonto. Dipersilakan. Selamat siang. Pihak sektor. Ini kan di luar mahasiswa mereka masih banyak teknis dan teoritis dan perlu menyoroti kebutuhannya teknik komunikasi dan leadership. Nah, untuk short class sendiri adakah kriteria khusus untuk mahasiswa magang khususnya di SMK 4 ini? Nantinya tapi kan mereka berasumsi bahwa nanti ada kriteria khusus untuk mereka bisa magang daftar secara langsung, bisa tidak ada kriteria khusus yang akan diberikan sendiri. Dan kebanyakan juga setelah lulus pengangguran semakin banyak. Nah, dan kota Palembang itu kota tertinggi pengangguran siswanya. Itu gimana sih dari program Sharp Class sendiri untuk menanggapi itu? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Pertanyaannya panjang dan agak pusing juga ya bercandanya. Agak bercanda. Tadi kalau tidak salah saya menangkap apakah ada kriteria khusus ya? Apakah ada kriteria khusus untuk mengikuti Sharp Class? Tentu kriteria itu kita buat ya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semuanya. Salah satunya adalah karena ini adalah Sharp Class elektronik di bidang audio video. Tentunya siswa-siswa yang tergabung di dalamnya adalah yang jurusan audio video. Untuk saat ini kami memberikan kriteria untuk kelas audio video. Tapi mungkin nanti ke depannya kami juga kurang tahu ya. Mungkin ada kerjasama lebih lagi setelah kelas ini atau kelanjutan dari kelas ini kita bisa membuat kriteria yang berbeda, mungkin lebih besar cakupannya. Dan untuk kriteria lainnya tentu saja ditetapkan oleh sekolah ya Kak ya. Yang jelas sih kami memberikan sarana dan prasarana untuk memberikan pelatihan atau berbagi experience, kemudian juga pengetahuan dan knowledge baik di bidang teknik maupun non teknik yang sesuai dengan industri elektronik khususnya Sharp Elektronik Indonesia. Kemudian bagaimana menyikapi pengangguran yang saat ini bukan pengangguran ya, mungkin lulusan-lulusan sekolah yang belum bisa mendapatkan pekerjaan. Iya, baru tamat belum bisa bekerja di mana? Kita nggak boleh menyerah ya, adik-adik semuanya mungkin yang di belakang nggak boleh menyerah. Kemudian juga nggak perlu khawatir juga dengan situasi kondisi yang ada. Asalkan kita mempunyai skill dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri, insya Allah tidak akan sulit untuk bisa bergabung dengan perusahaan manapun, tidak hanya Sharp Elektronik Indonesia. Makanya kenapa Sharp Class ini menurut saya sangat bagus sekali untuk bisa memberikan pengalaman kepada para siswa nanti kira-kira seperti apa sih yang dibutuhkan untuk bisa langsung bekerja di dunia industri. Karena kadang-kadang pelajaran mungkin yang diperoleh di sekolah mungkin tidak 100% sama dengan yang ada di industri. Justru kelas Sharp ini merupakan jembatan antara sekolah dengan dunia industri. Jadi insya Allah nanti yang tergabung di dalam Sharp Class saya yakin sih pasti bisa mendapatkan lebih baik dan insya Allah nanti kita membantu. Baik, luar biasa. Bagaimana apakah sudah terjawab? Iya, terima kasih. Ada satu lagi pertanyaan sebelum kita melanjutkan ke cluster session ini Bapak Ibu. Jadi kita nanti langsung pemotongan kita dan juga kita melihat kelasnya secara langsung lewat alat prakteknya. Ini satu lagi pertanyaan dari rekan media, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi dari media akses pertanyaan itu kenapa SMK ini yang dibeli jadi bersama? Kenapa SMK bukan sekolah yang lain? Ya silakan jelaskan. Nanti mungkin yang menjawab orang yaitu saya dengan Pak Hamid. Karena kan Pak Hamid ini bintangnya ya di sini sama Pak Suwan. Baik, kenapa sih SMK Palembang yang dibeli? Karena tadi sudah saya ucap bahwa SMK Palembang ini adalah SMK terbesar kedua ya di Palembang. Dan tentunya kami bangga menjadi bagian yang bisa mensupport perkembangan dari SMK Palembang. Nah, secara mungkin jawaban dari saya demikian. Kemudian secara teknisnya mungkin dari Pak Hamid silakan. Terima kasih, selamat siang. Kenapa kok dipilih SMK 4 ini bisa masuk dalam nominasi Satlas Desa Elektronik? Pertama dimulai dari sudah beberapa kali
gelombang anak magang dari SMK 4 bisa magang di Jawa Palembang. Kedua juga dari Pak Suar selaku Kepala Jenderal melihat anak-anak yang dari SMK 4 kalau magang antusiasnya boleh jadi. Karena terbukti bahwa sebenarnya banyak mutiara-mutiara tertinggal dari SMK 4 ini yang sudah eksis di Siap Elektronik Indonesia. Ya, salah satunya seperti saudara Gerhadi Asmara, gitu. Terus kemudian ada yang di kantor pusat, ada gitu kan. Yang di cabang Palembang sendiri kita ikut sekitar 5 atau 4 orang, dan kebetulan di sini juga hadir. Terus kemudian juga dari antusiasme dari sekolah yang punya minat atau perjuangan yang cukup keras untuk bisa mencetak pemuda-pemuda dari Sumatera Selatan ini, terutama dari SMK, untuk bisa bersaing di era globalisasi ke depan ini. Terus kedua juga dari sisi Pak Suryadi, Pak Wahyu yang benar-benar getol, sering datang ke sekolah, bertanya ini itu gimana sih menyelaraskan antara kurikulum dengan dunia industri itu seperti apa dan seperti itu. Dan kedua juga begitu saya incas mendatangi SMK 4, ternyata SMK 4 ini kerjasamanya juga sudah main-main gitu kan. Ada Yamaha dari Cambridge Brothers, ada Daihatsu, ada Axio, ada Panasonic. Oh, ini berarti ini bukan tidak bisa dipandang sebelah mata. Makanya oleh sebab itu saya sonding ke Kepala Cabang Pak Suar selaku Kepala Cabang STAI Siap Elektronik Palembang, dan beliau memberikan etis kenapa kita coba. Jadi sebenarnya terima kasih sekali untuk Pak Suar selaku Kepala Cabang Palembang, dan kemudian yang di kantor pusat Bu Lisa dan jajarannya selaku CSDB Siap Elektronik Indonesia. Jadi SMK Bravo. Terima kasih. Nah, yang tentunya keputusan itu tidak lepas dari tangan dingin sosok kepala sekolah ya. Betul. Yang paling belakang itu ya, betul ya. Dan mohon izin, terima kasih untuk rekan-rekan media. Kami juga mengundang untuk seluruh kepala sub rakyat 04 dan juga Bapak Ibu kita berjalan untuk melakukan cross-check sekaligus ngomongan kita. Ya. Mohon izin Ibu Monian, ya Pak Adrian. Diperboleh teman-teman media terlebih dahulu rekan-rekan media, nanti juga akan ada one door interview